Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wah, udah lumayan nih ya pesertanya yang ikut. Sudah ada 23 peserta. Insya Allah. Sehat semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya tadi ya, kalau kita lihat ada video-video tea time, itu bikin flashback acara Lasir ya. Tea time salah satu rangkaian acara dari Madania Foundation. Kalau gitu kita mulai langsung aja kali ya, Sister ya. Waktunya juga sudah menunjukkan pukul 10.40. Nanti untuk Sister yang lain boleh menyusul. Baik, kalau gitu langsung saja kita buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dipenuhi dengan segala nikmat-Nya. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya setia mengikuti ajaran hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, kalau ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sahla, saya asalnya dari Jilong, dan saya merupakan salah satu volunteer dari Rumah Madania. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sisters yang sudah hadir pada hari ini. Tadi ada juga loh sister yang sudah datang dari jam 10, Masya Allah, hebat ya. Semangat banget, jadi bikin semangat juga buat kita, panitia juga. Terima kasih juga kepada Madania Foundation serta semua sister dari Rumah Madania yang atas kerjasamanya sehingga kita bisa melaksanakan acara hari ini. Saya juga mau memperkenalkan juga nih sama sister yang lain. Mungkin kalau ada yang belum tahu ya, acara ini dipersembahkan oleh Rumah Madania. Apa sih Rumah Madania itu? Rumah Madania itu merupakan ruang muslimah Madania, salah satu divisi muslimah part of Madania Foundation. Dan Rumah Madania ini juga alhamdulillah sudah kita resmikan pada saat acara tea time Lasir yang tadi video dan foto-fotonya ada di awal tadi. Harapannya dari Rumah Madania ini sendiri adalah semoga kita bisa menjadi ruang atau wadah untuk para muslimah untuk belajar, berkarya, berbagi segala hal, dan kedepannya dengan harapan muslimah bisa mengenali diri dan potensinya, secara muslimah juga menjadi sehat, secara ruhiah, fisik, dan juga mental. Jadi bisa muslimah bisa berdaya guna dengan mengikut sertakan pada community. Ya, dan para sister sekalian kalau mau belum tahu Instagram kita, boleh silahkan langsung di follow Instagram kita @rumah.madania. Di situ nanti kita akan share semua kegiatan-kegiatan untuk muslimah. Jadi memang Rumah Madania ini kita buat khusus untuk muslimah ya. Follow, jangan lupa ya, sister. Baik, langsung saja saya mau jelaskan juga hari ini rundown-nya. Ada pembukaan yang tadi saya sudah buka dan kemudian nanti akan dilanjutkan tilawah oleh Mbak Aisyah, dan insya Allah setelah itu nanti kita ada ice breaking sebentar dan lanjut yaitu acara inti kita bersama moderator kita yaitu Mbak Feni dan juga pastinya praktisi kita Dr. Gaga Irawan. Dan buat para sisters, kita juga punya door prize nih setelah nanti
webinar dengan Dokter Gaga. Jadi kalau misalnya sister ngerasa ada, wah kira-kira ada materi yang penting atau semua materi penting, boleh langsung dicatat aja karena nanti kita punya door prize buat sister-sister semua ya. Door prize-nya apa? Surprise. Jadi keep stay tune with us. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Waktu dan tempat untuk Mbak Aisyah, kami persilahkan. Jazakallah khairan ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Shadaqallahul alim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali kepada Allah ya. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair untuk Mbak Aisyah. Semoga yang membacakan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu kita ada ice breaking sebentar nih sister semua. Ya, saya mungkin kalau ada yang mau langsung on cam atau open mic boleh. Sebelum kita mulai ke acara inti kita bersama Dokter Gaga, ya, kira-kira nih sister semua ada dari Melbourne aja atau ada dari luar Victoria juga ya? Ada yang paling jauh? Boleh mungkin ngacung atau di komen. Ada nggak ya sister kita dari atau dari Indonesia? Ada juga? Ada nggak nih ya? Wah, ini kayaknya sisternya lagi sibuk semua ya. Apa sambil sarapan atau sambil ngopi-ngopi cantik pagi ini mungkin? Kayaknya sih ada nih dari luar Victoria. Coba aku lihat ya. Wah, semoga dimanapun berada, dari Victoria atau dari luar Victoria ataupun dari Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Nah, sister nih sebelumnya mau nanya juga. Saya mau nanya kira-kira sister lu tahu nggak sih kalau ke apa ya kalau ada kata-kata makanan sehat ala Rasulullah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran para sister? Boleh langsung komen di chat ya. Kira-kira apa sih kalau menu sehat ala Rasulullah tuh apa yang langsung ada di pikiran? Kalau saya pribadi, kalau disuruh sebutkan apa ya? Menu sehat ala Rasulullah tuh pasti yang diingat tuh saya kurma ya. Mungkin sister lain ada yang sama. Kurma,
Terus apa lagi ya? Kurma, mungkin susu kambing. Oh, madu nih, Mbak. Mbak Heliatul Matlubah. Betul, madu. Terus apa lagi? Zaman Rasulullah tuh susu kambing ya, susu kambing juga. Nggak zaman Rasulullah aja sih ya, zaman sekarang juga kita masih minum susu kambing, susu sapi. Terus kira-kira apa ya kalau di era sekarang itu, kalau yang lagi viral tuh kayak macam chia seeds, oats, oh ada lagi nih Mbak Gina, buah, sayur, kurma, susu, Masya Allah. Mbak Mia, susu kambing, betul. Mbak Fepi, air putih, bukan sirup-sirup. Masya Allah, ini udah mau apa Lebaran ya. Udah mau Ramadan juga, jadi udah kebayangnya sirup-sirup yang merah-merah ya. Aduh, Masya Allah. Ya, kemudian apa? Makan secukupnya, tidak berlebihan. Yes, betul. Makan secukupnya, tidak berlebihan. Nah, sekarang dari kalau tadi kan makanan Rasulullah yang di pikiran sister semua tuh apa? Kalau sekarang saya mau coba semua sister yang ada di sini kira-kira yang tadi belum menyebutkan 3 bahan makanan, saya mau semua sister menyebutkan 3 bahan makanan yang sehat yang bisa di-combine menjadi menu sehat ala Rasulullah ala Rasulullah juga X ala pribadi masing-masing. Jadi boleh ditulisin di komen di kolom chat kita dan nanti 3 bahan makanan ini kita akan dilombakan di akhir yang kira-kira sister semua bisa pikirin apa ya, misalnya kayak tadi ada siapa ya, Mbak Gina, Mbak Gina menyebutkan buah, sayur, kurma, susu. Nah, misalnya nanti dipilih dari 4 bahan itu 3, misalnya buah, sayur, dan kurma. Oh, nanti outputnya jadi mungkin salad, sayur, buah, dan kurma. Nah, nanti menu tersebut akan kita lombakan dan nanti langsung akan dinilai oleh dokter Gaga langsung. Nah, nanti buat 3 pemenang yang terpilih oleh dokter Gaga akan mendapatkan door prize dari Rumah Madania. Jadi, sok atuh, mangga. Silahkan, welcome. Ayo ditulis 3 menu, 3 bahan makanan yang bisa dijadikan menu sehat ala Rasulullah kira-kira ya. Sister semuanya silahkan langsung chat aja di kolom Zoom kita ya. Nanti kalau chatnya, oh ya, chat Zoom, chat untuk 3 bahan makanan utama silahkan langsung direct chat ke Mbak Hadijah, ke host ya, ke Madania Foundation kita nih, yang di logonya Madania Foundation. Jadi silahkan untuk para sister langsung aja direct chat. Jadi nanti ditunggu sampai pukul berapa nanti ya untuk menunya, pokoknya sampai jam 12 kira-kira ya. Jadi kalau sekarang belum kepikiran, nanti di tengah-tengah dokter Gaga memberikan penjelasan, ternyata oh baru terpikiran nih 3 bahan makanan ini bisa jadi menu sehat untuk menu Ramadan atau mau buka puasa atau untuk menu sahur, itu bebas ya. Jadi mau dituliskan sebanyak-banyaknya juga boleh. Nanti akan kita pilih 3 pemenang dan dipilih langsung oleh dokter Gaga. Ya. Selanjutnya sekarang jam 11, kita masih ada waktu nih sambil kita menunggu dokter Gaga. Kira-kira sister atau dari Rumah Madani ini, ayo ada yang mau sharing nggak? Apa yang dipikirannya? Apa yang dipikirkan saat saya bilang menu sehat ala Rasulullah? Boleh dong, atau mungkin udah ada yang plan? Mungkin sister semua, oh Ramadan kali ini saya udah bikin menu sehat, walau bukan ala Rasulullah, tapi menu sehat, mungkin mau jadi vegan, ngurangin kambing, atau ngurangin daging. Saya keingetnya daging kambing dulu ya, nih gara-gara susu kambing. Masya Allah. Ayo mungkin Mbak Ai atau siapa mau sharing kira-kira apa sih menu-menu sehat yang sudah dibuat. Ada Mbak Mira,
Mbak Gina, Mbak Dini, Mbak Fatima. Ada Mbak siapa nih? Mbak Aisyah. Oh nih Mbak Aisyah so far, wah banyak. Boleh dong Mbak Ai di-share kira-kira apa aja menunya. Ada so far siap-siap bank oats and muesli. Banyak. Boleh Mbak Ai share tips-tips yang mungkin salah satu dari sister rumah Madaniyah. Oh, maksudnya banyak caya dan muesli. Nah, boleh nih share-share kira-kira akan dibuat seperti apa menu makanannya gitu. Boleh Mbak Ai di open mic, silahkan. Sharing ke sister semua mungkin yang belum sempat kepikiran terus jadi kepikiran gitu kan. Oh iya betul, caya. Mungkin bikin ini kali ya lah. Kalau aku kepikirannya kayak overnight oats gitu sama overnight muesli. Oke. Muesli ya. Oh salah, overnight chia pudding maksudnya. Oh iya. Itu buat apa? Sahur. Untuk sahur ya Mbak Aya? Iya. Insyaallah. Kalau bisa untuk bisa ditambah kacang-kacangan, bisa ditambah madu, apalagi ya, ditambah apa kurma juga di blend gitu. Oh iya betul. Wah, enak banget itu jadi kalau udah kebayangin duluan ini ya. Terus kan bisa ditambahin spices juga ya kalau suka ya, kayak ditambahin cinnamon, ditambahin apalagi ya yang biasanya kita bisa dicampur gitu. Kan jadi biar nggak boring gitu kerasanya. Kasih apel kek, apalagi buah-buahan berries. Iya, gitu. Jadi ini benar-benar apa ya, cereal kalau versi Islamic dan Rasulullah-nya ya. Kan kalau yang nggak tahu kalau mungkin dikalikan dengan makanan cereal Rasulullah-nya, ada kurmanya. Mungkin ada kurmanya, betul. ada madunya. Madunya juga. Susu. Kan itu kan di overnight-nya direndamnya pakai susu. Iya, betul. Insya Allah. Nah, ini mungkin buat sister lain bisa jadi salah satu list menu untuk sahur nanti saat Ramadan. Insya Allah besok ya kita puasanya ya sahur pertama. Jadi mungkin bisa langsung disiapkan nih buat para sister. Jazakillah Mbak Ai buat sharingnya. Mungkin siapa lagi? Ayo sister yang lain selain dari sister Rumah Madaniyah. Mungkin ada yang mau share juga. Mbak siapa ya? Mbak Mia mungkin mau share? Mana nih Mbak Mia? Biasanya Mbak Maya atau boleh Mbak Mary nih, ada Mbak Mary. Mbak Helia Tumatluba tadi dari awal tuh ya yang sudah aktif sekali ya pada pagi hari ini, Masya Allah. Mungkin mau share boleh? Boleh open mic, kalau belum mau on cam juga nggak apa-apa, boleh open mic. Atau Mbak Gina, boleh? Tadi sudah tulis buah, sayur, kurma, susu. Kira-kira kalau di-combine all these materials, kira-kira bakal jadi apa ya? Akan jadi apa ya? Wah, Mbak Helia belum ada kepikiran. Nah, wah kalau gitu nanti sambil nunggu dokter Gaga ya Mbak Mia, makanannya nggak sehat, nasi ampal sambal lalap. Waduh, Masya Allah. Loh, ini juga termasuk sehat sedikit ya. Ada lalap, ada empal, kan kita perlu daging juga. Yang penting selama masih tidak berlebihan. Wah, nasinya nambah banyak Mbak Mia, Masya Allah. Nah, ini nasinya nambah banyak. Ayo Mbak Feni mau mungkin? Ya boleh. Aku share juga untuk kayak kurma nggak hanya bisa di overnight, tapi kalau beli yang kurma mejol ya itu bisa buat dibelah, dikeluarin bijinya, dikasih peanut butter, terus bisa dikasih dried coconut or dried kismis kayak gitu ya, raisin, di inserting into the mejolnya, terus bisa kasih cheese juga kalau mau dikasih paruh. Jadi salty, savory, and sweet at the same time. It's really delicious actually. Untuk kurmanya dibandingin makan kue-kue.
Nah, selain itu juga kalau misalkan suka sirup, kita replace dengan coconut water ya. Terus cacahan watermelon, katanya watermelon salah satu kesukaan Nabi Muhammad SAW kan ya. Kalau aku list, mungkin nanti make sure lagi dengan Dokter Gaga, karena sebelum buka katanya kan kita harus makan yang segar. Nah, kita kan nggak punya rooftop ya, rooftop kurma segar. Nah, bisa di refresh, mungkin itu salah satunya gitu. Ketimbang sirup kan a lot of sugar gitu. Jadi bisa cacahan ketimun, cacahan watermelon. Untuk manisnya dikasih madu, terus untuk kasih rasa segarnya diperes jeruk lemon atau lime. Itu tipsku sih. Wah, Biasanya aku kayak Masya gitu. Allah. No Ini replace juga ya. udah saya bikin tergiur juga langsung sama menunya Mbak Feni yang langsung di note. Itu juga tadi kurmanya itu ya bisa yang di-sharing sama Mbak Feni bisa jadi sebagai takjil saat buka puasa, juga bisa buat sahur atau buat snacking during tarawih juga kan, in the middle of tarawih, snacking sehat juga kan. Allah, betul sekali. Wah, Masya Allah, nih boleh dicatat lagi ya. Saya pribadi pun langsung nyatet juga ini masukan menu-menu dari sister semua ya. Seger-seger, sehat-sehat, Masya Allah. Kira-kira ada lagi nggak nih? Ayo, selain Mbak Feni, selain Mbak Mia juga nih. Masya Allah. Kalau tadi Mbak Mia makanannya empal sambal lalap, mungkin yang lain apa yang untuk buka atau mungkin nanti juga bisa boleh sister semua nulis 3 bahan, nggak harus untuk buka puasa atau untuk sahur, tapi bisa juga untuk tadi kayak camilan during tarawih gitu, in the middle of tarawih bisa juga. Mungkin tadi atau dari nggak harus makanan, boleh juga minuman kayak tadi yang Mbak Fendi udah share kan, dari sirupnya diganti jadi watermelon juga, terus mungkin buat seger-segernya dari lemon, terus nanti jadi jus apa namanya ya, dinamakan dengan nama yang unik, watermelon juice and fresh ala Mbak Feni, atau yang lain boleh juga. Ya, baik, apakah langsung saja nih, kita sudah jam 11. Nanti untuk sister yang masih belum kepikiran apa, boleh nanti menyusul langsung, jangan lupa chat directly ke Mbak Khadijah yang dengan logo Madania Foundation, tuliskan 3 bahan makanan dan juga output makanannya akan jadi seperti apa. Pokoknya nanti yang terpilih, 3 pemenang yang terpilih akan mendapatkan door prize dari Rumah Madania ya. Kita ceki-ceki untuk Dokter Gaga, apakah Dokter Gaganya sudah siap? Saya coba cek dulu. Baik, Assalamualaikum. Masya Allah, Waalaikumsalam. Dokter Gaga sudah hadir di sini, senang banget. Apa kabar Dokter Gaga? Alhamdulillah, sebentar saya siapkan dulu kamera. Baik Dokter Gaga, kalau gitu berhubung dengan Dokter Gaga sudah di sini, langsung saja saya serahkan ke moderator, yaitu Mbak Feni. Saya pamit dulu Dokter Gaga, nanti insya Allah ketemu lagi. Baik. Setelah materi, langsung saya persilahkan kepada Mbak Feni untuk mulai langsung ya acara inti kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jazakillah khair ala selaku MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni. Saya selaku moderator di webinar ini ya, yang bertema Ramadan Sehat ala Rasulullah bersama Dr. Gaga Irawan Nugraha. Insya Allah saya akan memadu jalannya webinar sampai dengan sesi tanya jawab insya Allah. Alhamdulillah narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Gaga. Saya ingin terlebih dahulu menyapanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Di sana masih pagi banget ya dok? Ya, enggak, jam 7 biasa. Oke, iya. Masya Allah. Jazakallah khair ya dokter udah bersedia menjadi narasumber di sini untuk ibu-ibu. Alhamdulillah banget nih. Kebetulan Ramadan emang kita tuh sebagai ibu-ibu perlu banget memikirkan makanan apa sih yang cocok, untuk makanan yang cocok yang sesuai dengan sunnah Rasulullah yang membuat kita masih fit, tetap ceria, tetap fit ya whole day gitu, terutama yang sedang hamil atau yang mempunyai anak. Jadi dengan
webinar hari ini sangat menguntungkan sekali untuk kita beruntung sekali kedapatan dengan Dr. Gaga Irawan menjadi narasumber di sini. Insya Allah sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan riwayat hidup dari Dr. Gaga Irawan. Nama Dr. Gaga Irawan Nugraha, MGizi, SPGK. Tempat tanggal lahir Bandung 5 Maret 1974, pekerjaan staf pengajar Fakultas Kedokteran Unpad. Pendidikan S1 FK Unpad, S2 FKUI, spesialis gizi klinik FKUI, S3 FK Unpad. Beliau praktek di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, Rumah Sakit Hermina Pastur. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi Ikatan Dokter Indonesia, IDI sebagai anggota ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia, PDGKI, Ketua Cabang Jawa Barat, Indonesian Society Study of Obesity, ISSO, Vice President, Asia Oceania Association for the Study of Obesity Executive Board. Nah, jangan lupa nih, Dr. Gaga punya Instagram juga. Jadi ibu-ibu jangan lupa di-follow Dr. Gaga @Dr. Gaga Irawan. Ada YouTube-nya juga, Dr. Gaga Irawan Nugraha. Masya Allah, saya kemarin browsing-browsing di YouTube-nya Dr. Gaga, a lot of information yang berguna banget untuk kita ya, terutama untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita langsung hadirkan Dr. Gaga untuk menyampaikan materinya yang bertema Ramadan Sehat ala Rasulullah. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Bentar, saya siapkan sesuatu dulu sebentar. Oke, ya, insya Allah dokter, silakan. Baik, sebelumnya mungkin saya juga informasi. Jadi ini yang mendengarkan semua ibu-ibu yang sedang ada di Melbourne gitu, Melbourne. Iya, ada dari ibu dari Melbourne. Kebetulan kita juga share di Jakarta juga dok. Jadi ya untuk ada Jakarta ada di Melbourne juga dok, insya Allah. Oke, baik. Iya, tapi mostly memang dari Melbourne karena rumah Bandania ini kan di Melbourne ya gitu. Tapi kita juga share kepada ibu-ibu yang dari Jakarta untuk hadir, silakan gitu. Oke, baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sangat ya alhamdulillah bersyukur bisa bersilaturahmi dengan para muslimah, ibu-ibu yang sedang mungkin sebagian besar tinggal di Melbourne ya, baik untuk berbagai hal. Mungkin ada yang kerja, mungkin sebagian besar sekolah gitu ya. Iya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan tentang puasa Ramadan. Saya sedang coba juga sambil live ini di Instagram. Oke. Baik, kita akan membahas tentang puasa ala Rasulullah SAW ya, sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Izinkan saya share dulu. Sudah terlihat mungkin ya? Insya Allah udah terlihat jelas dokter. Baik. Oke. Ramadan sehat Rasulullah SAW. Jadi bismillahirrahmanirrahim, perintah puasa Ramadan itu jelas perintah Allah. Jadi kita melakukan puasa itu bukan dalam rangka diet gitu ya.
tetapi memang mengikuti perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya 185. Bulan Ramadan dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pun pembeda. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalmu, maka hendak ia berpuasa pada bulan itu. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya lalu berbuka, maka wajiblah baginya mengganti di hari yang ditinggalkan. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Artinya apa? Artinya ketika kita puasa Ramadan itu pertama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau karena sakit atau dalam perjalanan tidak usah maksain. Gitu. Tidak usah memaksakan diri untuk berpuasa karena Allah sudah memberikan satu keleluasaan untuk tidak puasa dan mengganti di hari yang lain. Dalam surat Al-Baqarah 185 juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Bahwa Ramadan adalah turunnya Quran dalam ayat itu ya. Al-Quran itu adalah petunjuk penjelasan di petunjuk pembeda. Ya. Tadi sudah saya sebutkan. Allah menginginkan kemudahan, intinya itu ya, tidak menginginkan kesulitan untuk kita menyempurnakan bilangan dan bertakbir di akhir puasa sebagai bentuk syukur. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam Quran, yaitu surat Al-Baqarah 184, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang terjadi ketika kita berpuasa? Ini adalah penelitian yang saya lakukan di subjeknya pada tentara di Kota Bandung ya, yang di kompleks itu. Ternyata kita lihat bahwa sebelum puasa, kalau kita lihat di sini ya, asupan karbohidrat pada saat puasa ini juga sama trennya dengan di negara-negara lain ya. Ternyata ketika puasa itu cenderung ini lebih banyak asupan karbohidratnya. Lihat ini meningkat asupan karbohidratnya. Bahkan jadi trennya sama dengan negara lain yang mayoritas muslim seperti di Mesir, Arab Saudi ya. Ternyata ketika puasa itu lebih banyak asupan karbohidrat dibanding dengan hari-hari lain. Ya. Mungkin karena tajil dan sebagainya ya. Padahal pas puasa itu kita hanya makan 2 kali. Nah, ini yang mungkin harus kita perbaiki ya. Apakah benar ini? Tentu ini sesuatu yang tidak sehat. Di saat total asupan energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu makin sedikit, karbohidratnya makin banyak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini hasil penelitian saya ini, di sini gram ini. Jadi artinya memang beratnya makin banyak karbohidrat itu. Oke. Sedangkan protein dan lemak ya tidak jauh berbeda ya. Segini-segini saja gitu ya. Oke, kecuali mungkin di minggu kedua sudah mulai ada kenaikan. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, kalau ini penelitiannya di luar, ya. Ternyata berat badan selama puasa itu penelitian di luar negeri dan juga ada beberapa penelitian itu mirip hasilnya. Berat badan itu akan turun dengan puasa, ibu sekalian. Namun kemudian setelah minggu kedua trennya naik. Nah ini nih, ya. Jadi saya kasih. Nah lihat ini, turun, naik. Di penelitian yang lain tetap, ya. Oke, yang lain. Ini triglisida malah naik, gitu.
kolesterolnya bisa naik. Kemudian apalagi kita lihat kalau interleukin 6, TNF-alpha ini adalah penanda inflamasi, berarti kan makin baik meskipun sedikit naik gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini? Ya. Oh, kenapa setelah puasa malah di minggu ketiga naik? Ini ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan puasanya. Gitu. Coba bayangkan karbohidrat tadi di Indonesia, yang penelitian saya bahkan minggu kedua, tidak usah minggu kedua, minggu pertama saja sudah naik. Asupan karbohidrat makin naik. Ya. Kemudian kalau di luar negeri ini ada yang setelah minggu kedua, masuk minggu ketiga, malah naik berat badannya. Ya. Oke, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Ini kuncinya ya dalam surat Al-A'raf 31 ya. Wakulu washrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin ya. Makan minum jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya apa? Artinya ternyata ketika cara puasa itu juga salah, meskipun puasa nih ternyata jadi melampaui batas dan dampaknya apa? Berat badan naik minggu ketiga. Ya. Bahkan tadi ada yang kolesterol jadi naik. Itu di luar negeri ya minggu ketiga. Tapi yang jelas penelitian saya di Indonesia itu asupan karbohidrat jadi naik. Kan aneh gitu ya. Harusnya puasa makin sedikit semua, ini karbo malah naik. Dan memang terlihat ya. Ada juga itu yang melakukan penelitian dari sisi spend money-nya, gitu. Dari sisi belanja rumah tangga untuk makanan. Lah kok malah jadi makin banyak ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan malah jadi makin banyak tuh belanja untuk makanan. Padahal total asupan energinya makin turun. Ini kan jadi sesuatu yang jadi aneh. Jumlah yang dimakan atau frekuensi makannya makin berkurang, tapi belanja makanan jadi makin mahal gitu ya. Inilah yang menyebabkan, saya tidak tahu kalau di Australia ya. Yang jelas di Indonesia sekarang harga-harga jadi naik gitu. Telur naik, daging naik gitu ya. Kalau minyak goreng udah duluan naik, kalau Indonesia mungkin sudah lihat ya iklannya gitu ya. Akhirnya karena mekanisme pasar, permintaan meningkat, jadi naik harga semua. Ya. Ini ada sesuatu yang salah ini pasti. Kok harus jadi seperti ini? Apa yang jadi patokannya bagi kita Muslim? Ya ini tadi, Al-A'raf 31. Makan minum itu jangan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya. Oke, sebelum lebih jauh, saya menerangkan dulu. Saya tidak tahu ini sebagian besar latar belakangnya apa ya pendidikannya. Ada yang medis tidak? Ibu-ibu yang di Melbourne, peserta, atau biomedik gitu? Sepertinya ada dok, kalau saya lihat dari partisipan Ada, tadi ya. saya lihat ada yang dari dokter, ada Vidi tadi, ada Vidi, ada Mbak Maya, ya insya Allah mereka dokter, backgroundnya ini medical. Baik. Kita lihat inilah yang terjadi metabolisme saat kita berpuasa. Ya. Jadi ketika kita dari sahur nih ya, saat kita sahur maka tubuh menggunakan sumber energinya glukosa yang berasal dari exogenous dietary glucose yang berasal dari makan sahur gitu ya digunakan. Ya. Nah, setelah itu, sedangkan yang merah ini total yang ada dalam tubuh. Kita lihat ini yang biru ya. Jadi ketika kita berpuasa, puasa sahur misalkan terakhir jam 4 atau jam 5 lah ya, jam 5 terakhir puasa. Maka kemudian tubuh sumber energinya itu berasal dari
gula darah yang terdapat yang berasal dari makanan yang kita makan ketika sahur. Tapi itu habis dalam 4-5 jam. Jadi kalau kita mulai jam 5, sekitar jam 10, nah kadar gula yang berada dalam darahnya dari makanan itu sudah mulai habis gitu. Maka tubuh akan mencari sumber energi lain agar tetap bisa bertenaga, ya. Harus mencari glukosa lain di dalam tubuh, tapi sumbernya dari mana? Dari pemecahan glikogen yang terdapat di liver. Glikogen itu adalah cadangan karbohidrat yang ada di liver dan otot kita, tapi tidak banyak jumlahnya. Total hanya sekitar 700 gram, hanya sekitar 7 ons, gitu ya. Karena itu kemudian jumlahnya juga akan makin menurun. Ini yang hijau nih. Kalau di peserta Zoom ini bisa lihat ya. Kalau yang untuk live Instagram, bayangkan saja. Ya. Jadi akan turun, naik, lihat nih gula darah yang berasal dari hati itu dari glikogen kemudian turun. Tapi kita akan merasakan setelah jam 12 ketika puasa Ramadan itu mulai itu lemes, gitu ya. Mulai lemes karena apa? Meskipun ada suplai glukosa yang berasal dari liver, ya, cadangan, itu jumlahnya sedikit. Sehingga kemudian setelah jam 12 makin turun. Makin turun. Kita mulai lemas, gitu ya. Hanya sekitar sampai jam 1, kemudian jam 2. Nah, tubuh tetap menginginkan glukos. Maka tubuh akan mencari akan mencari lagi, akan berusaha membuat glukosa yang berasal dari zat-zat lain. Karena dari makanan nggak ada, kita puasa, maka tubuh akan mencari ya sumber-sumber lain di dalam tubuh untuk diubah jadi glukosa sebagai sumber energi. Ya. Dari mana? Dari lemak. Gitu. Makanya kalau yang ingin turun nih berat badannya, maka puasa adalah waktu yang tepat untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau yang hadir di pertemuan sekarang, saya lihat mungkin sebagian besar masih muda-muda ya. Ibu muda semua sebagian besar, saya pikir ya. Dan kayaknya saya yang paling tua di sini. Yang Instagram juga begitu ya. Saya yang paling tua. Oke, baik dilanjutkan. Nah, dulu waktu saya kecil itu ada istilah ngabuburit kalau di Bandung ya, kalau di Jawa Barat. Ngabuburit itu bermain ya untuk nunggu waktu buka gitu. Kalau dulu fisik tuh ada permainannya kucing-kucingan, boy-boyan, main bola, apa segala macam. Dan ternyata anak-anak yang ngabuburit ini, yang melakukan aktivitas fisik ini, itu puasanya kuat. Bahkan nggak terasa. Sampai akhirnya saking asiknya main dicari oleh ibu saya. Ayo udah maghrib ini pulang gitu. Karena saking asiknya main dan tidak terasa lemas. Kenapa proses ini bisa terjadi? Karena aktivitas fisik ya setelah jam 12 ini, jam 1, jam 2 ke bawah ini ya, akan membantu proses pemecahan lemak untuk diambil sebagian menjadi glukosa sebagai sumber energi. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau ingin segar dan bugar saat puasa di bulan Ramadan? Jangan tidur setelah ba'da zuhur. Ya. Tapi harus ada aktivitas fisik yang dilakukan gitu. Apa saja? Berjalan ke pasar, memasak, gardening gitu ya, ngurus taman, apapun aktivitas fisik itu yang akan memicu tubuh memecah lemak Anda untuk diubah jadi glukos sebagai sumber energi. Ya.
Ya tentu kalau para muslimah, ibu-ibu, ya sahabat sehat, yang bukan anak laki-laki tidak usah kucing-kucingan. Ya. Jadi buat kucing-kucingan untuk para ibu, tidak usah. Lakukan saja aktivitas fisik, ya, dan itu akan membuat kita lebih segar. Oke, ya, lanjutkan ya. Hal lain ya dari puasa ini, proses puasa. Proses puasa ini akan memicu autofagi proses ya. Autofagi itu gini, setiap saat sel-sel tubuh kita itu ada yang rusak dan kemudian harus dihancurkan, yang rusak itu sisa-sisanya harus dihancurkan dan kemudian tubuh akan juga melakukan proses untuk regenerasi, membuat sel-sel baru. Nah, proses puasa ini, puasa yang kita lakukan termasuk puasa Ramadan ini, memicu tubuh untuk melakukan proses autofagi. Ya. Yaitu tubuh akan lebih aktif kemudian untuk membersihkan zat sisa dari sel-sel yang mati. Sebab itu orang yang puasa sebetulnya lebih sehat. Nah, jadi caranya gimana? Kalau sekarang karena puasa Ramadan ya ini berarti sebetulnya masa di mana tubuh akan lebih aktif melakukan autofagi dalam tubuh kita. Kalau di luar puasa Ramadan bagaimana? Ya lakukanlah puasa sunat kalau bagi yang muslim secara rutin. Ya, Senin Kamis cukup sebetulnya itu ya. Itu menjaga kita agar proses autofagi dalam tubuh kita bisa berjalan dengan baik ya, dan optimal. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi apa pelajaran dari puasa Ramadan yang kita lakukan? Yang pertama, puasa Ramadan itu seharusnya menyebabkan asupan total energi berkurang sehingga menyebabkan rangkaian mekanisme seluler yang memberikan dampak baik untuk kesehatan. Dengan puasa, autofagi lebih aktif. Kita lebih sehat. Ya. Kemudian juga akan mencegah terjadinya berbagai penyakit kronis termasuk kanker, ya, diabetes, itu dengan puasa. Kemudian pelajaran berharga apa dari puasa Ramadan adalah kita harus berlatih untuk makan minum tidak melampaui batas. Saya tuh suka heran dengan pasien-pasien. Jadi kan pasien saya itu ada yang online, ada yang datang online ataupun datang langsung. Itu dua-duanya sama. Ya. Ketika disuruh diet itu selalu bilang bahwa dok saya itu tidak kuat kalau lapar, gitu kan? Bahkan saya itu tidak bisa tidur dok kalau belum makan dulu. Itu tertolak sama saya, tidak diterima alasannya. Kalau yang muslim karena punya evidence, punya bukti. Puasa Ramadan kuat 12 jam, gitu ya. Disuruh diet hanya 3 jam aja nggak kuat. Nah, jadi yang pelajaran yang berharga yang kita bisa dapat di puasa Ramadan adalah gimana caranya kita sebenarnya bisa tuh ya mengekang hawa nafsu kita, mengatur nafsu makan kita supaya tidak terus-terusan makan sehingga makan kita tidak berlebihan. Yang berikutnya yang harus kita ambil pelajaran dari puasa Ramadan ini adalah harusnya kebiasaan baik selama bulan puasa Ramadan itu bisa diteruskan setelah puasa Ramadan selesai atau Idul Fitri. Ya. Karena apa? Kan disebutkan tuh ya dalam hadis kalau tidak salah atau kalau sahabat saya kurang paham bahwa syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maksudnya apa? 1 bulan ini kita berlatih. Ternyata kita bisa kok mengekang hawa nafsu, bisa kok nahan lapar, gitu ya.
itu seharusnya bisa dilanjutkan tuh setelah puasa berakhir. Kenyataannya apa sekarang? Penelitian yang saya lakukan juga menunjukkan ketika orang-orang puasa Ramadan turun berat badannya, tapi tidak melanjutkan kebiasaan baiknya setelah Lebaran, itu berat badannya bisa naik bahkan lebih tinggi dari sebelum puasa Ramadan. Gitu ya. Jadi makanya orang yang diet puasanya sukses, tentu saja kalau dari sisi agama ya sebutkan adalah dia punya dosa dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi kesehatan, dari lifestyle apa? Seorang dikatakan puasa Ramadan sukses ketika kebiasaan baik bulan puasa Ramadan itu bisa diteruskan setelah puasa Ramadan berakhir, yaitu mengekang hawa nafsu dan mengatur ya asupan makanan supaya nggak berlebihan. Apalagi pelajarannya puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk makan teratur. Ya. Makan teratur. Maksudnya apa? Ternyata ada waktu ngisi perut dan ada waktu puasa. Ada waktu ngisi perut dari maghrib ya sampai setelahnya dan sahur, dan ada waktu puasa. Harusnya kebiasaan ini kita bawa setelah puasa Ramadan berakhir. Bisa dimulai dari sekarang. Jadi kita harus punya waktu makan yang teratur. Ketika waktu makannya teratur, maka lapar kenyangnya teratur. Ya, kan suka ada yang bilang tuh ya, kan ada hadis meskipun katanya hadisnya tidak kuat. Ya. Makanlah ketika kenyang, makanlah ketika lapar, gitu ya, Bu Feni. Iya. Makanlah ketika lapar, berhenti ketika kenyang, gitu kan? Betul. Ya. Masalahnya dok, saya itu lapar terus, artinya saya harus makan terus. Gitu kan? Iya. Makanlah ketika lapar. Nah, saya itu lapar terus. Akhirnya saya makan terus. Karena ternyata lapar dan kenyang itu bisa diatur. Kalau kita punya kebiasaan makan yang baik, kita hanya akan lapar ketika waktu menjelang makan. Dan itu ada risetnya. Risetnya di bulan puasa Ramadan. Berbagai enzim-enzim pencernaan yang tadinya keluar pagi ketika sarapan, ketika makan siang, ketika makan malam, ternyata bergerak menjadi hanya dua area, ya, yaitu menjelang buka puasa dan menjelang sahur. Jadi grafiknya itu diikutin tuh orang selama puasa Ramadan, ya, enzim pencernaannya dilihat setiap berapa hari sekali. Ternyata grafik itu bergerak yang tadinya tiga puncaknya itu ketika makan pagi, makan siang, makan malam, gitu ya. Ternyata puncaknya bergerak menjadi mendekati ketika buka dan sahur. Gitu ya. Dan itu prosesnya memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk adaptasi. Jadi itu tidak langsung tiba-tiba pindah. 2 minggu adaptasi. Jadi kalau ada yang merasa bahwa dok saya itu lapar terus, nggak kuat, gitu ya. Nah, dimulailah perbaikannya dengan memperbaiki jadwal sahabat sehat. Ya. Makan itu harus teratur. Sehingga kalau makannya hanya 3 kali tetap, tidak ada contoh misalkan ya. Nanti saya sebutkan nanti pola makannya, kita lihat. Ya. Jadi ketika makannya teratur, kita hanya akan makan lapar ketika waktu makan. Nah, imunitas tubuh, karena kita sedang pandemi, saya bahas sedikit juga, ternyata dipengaruhi oleh banyak hal, ya, agar kita tetap daya tahan tubuhnya baik. Saya tidak tahu nih kalau di Melbourne apakah masih wajib tidak pakai masker? Sebenarnya udah tidak mandatory sih. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya masih pakai masker kalau di indoor ya dok ya. Iya. Untuk menjaga, karena masih Omicron kan masih ada ya di sini. Bahkan tingkat itunya masih yang kena itu masih banyak gitu. Oke. Jadi imunitas tubuh menghadapi masa pandemi juga harus baik. Banyak yang mempengaruhinya, ya, asupan makanan, nutrisi,
istirahat yang cukup, usia, penyakit penyerta, kebiasaan buruk, rokok, ya, terutama, dan aktivitas fisik, olahraga. Oke, saya lanjutkan. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah 168, Al-Mu'minun 51, ada 2 hal, ada 3 ya. Pertama, makan yang kita makan itu harus halal. Yang kedua, harus baik, thayyib. Dan yang ketiga, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak makan halal dan baik berarti kebalikannya, mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya agar kita yang saya sebutkan tadi, baik dalam keadaan puasa ataupun tidak, itu tidak kekurangan dan kelebihan. Ya, saya harus menyampaikan dulu bahwa tujuan kita makan baik saat puasa ataupun tidak adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Saya sebutkan sekali lagi. Tujuan kita makan itu yang utama adalah memenuhi kebutuhan tubuh. Tubuh kita perlu apa? Ternyata tubuh kita memerlukan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air dengan jumlah yang cukup. Artinya apa? Kalau ada orang yang obesitas atau punya kelainan metabolik yang lain, trigliserida tinggi, gula darah tinggi, karbohidrat kolesterolnya tinggi, artinya dia mengkonsumsi makanan lebih dari yang diperlukan tubuh. Sebaliknya, kalau orang itu kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan air, dia akan mengalami gizi kurang sehingga berat badannya kurang atau undernourished. Ya. Oke. Sebelum kita ke pola makan, ya, yang dimaksud dengan gizi lebih itu apabila indeks massa tubuh lebih dari 25, cara ngukurnya gimana? Berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Yang kedua, berat badan dengan cara ngukur berat badan ideal. Contohnya misalkan seseorang tinggi badannya 160, maka berat badan idealnya adalah tinggi badan kurang 100. Berarti 160 kurang 100, 60. Seseorang dikatakan gizi lebih bila berat badannya lebih dari 10% dari berat badan ideal. Jadi 60 tambah 10% tambah 6. Lebih dari 66, orang yang tinggi badan 160, itu sudah gizi lebih. Kemudian lingkar pinggang. Ya. Lingkar pinggangnya ukur. Ya. Caranya ngukurnya adalah coba masing-masing silahkan pegang ya pinggang masing-masing, nggak usah pegang orang lain. Ya. Kemudian dipegang tuh tulang pinggangnya, ya, tulang pinggangnya dipegang, namanya crista iliaca dalam di pinggir, ya. Bagaimana Bu Feni, udah terpegang? Udah dok. Ini pasti kepegang ya. Tapi kalau yang sahabat sehat di IG Live ya atau juga yang lain yang tidak bisa memegang ya, tulang pinggangnya itu bukan salah saya ya, silahkan. Nah kemudian telusuri ke atas. Ya, terus di pinggir sampai terpegang tulang rusuk paling bawah. Nah, dua penanda itu tulang rusuk paling bawah dengan tulang pinggang, tengah-tengahnya disitulah cara kita untuk mengukur lingkar pinggang dengan menggunakan meteran baju. Kalau di atas 90 laki-laki atau di atas 80 cm perempuan, maka berarti kita gizi lebih tuh, ya. Berarti harus sungguh-sungguh puasanya. Tuh. Atau trigliserida di atas 150 kalau periksa lab. Diperiksa labnya trigliseridanya 150, kolesterol di atas 200, berarti kita kelebihan gizi. Meskipun kita terlihat kurus ya, nggak peduli kita terlihat kurus, kalau trigliseridanya 150, kolesterolnya 200, berarti kita kelebihan makan. Berarti kita memang gizi lebih. Nah, puasa adalah waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan baru, tepat waktu dalam mengisi perut, ya, dan tidak ada waktu makan lain selain waktu yang telah ditentukan, sehingga asupan total energi menjadi berkurang. Baik. Oke.
Jadi ketika kita makan dan minum saat puasa Ramadan, maka dianjurkan untuk pertama, puasa Ramadan itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dengan jumlah yang cukup, gitu ya. Ya, jadi bukan berarti jadi berkurang gara-gara puasa. Ya. Jumlahnya tetap harus cukup. Namun boleh defisit untuk asupan energi. Ya. Jadi jumlahnya zat gizinya cukup, tapi boleh kurang. Yang kurang boleh apa? Karbohidrat dan lemak. Itu boleh kurang. Tapi anehnya kan tadi hasil penelitian gitu ya. Justru karbohidrat yang naik, padahal harusnya karbohidrat yang kurang. Gitu. Di situ tuh errornya. Nggak pernah tuh ada cerita gitu ya dalam hadis disebutkan. Diriwayatkan para sahabat, setelah puasa Ramadan, berat badannya makin naik. Setelah Lebaran makin besar badannya, nggak ada tuh cerita seperti itu. Artinya ada sesuatu yang salah dalam puasa yang kita lakukan, gitu ya. Oke, lanjutkan. Jadi yang boleh kurang itu adalah lemak dan karbo. Ya. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu makanan yang mengandung bahan makanan sumber karbohidrat itu pertama nasi, yang kedua ya yang kedua tepung-tepungan, pasta, roti, brownies, biskuit, ya, wafer, kemudian juga berbagai macam kue itu sumber karbohidrat. Jadi ketika karbo yang teringat sama Bu Feni apa? Ketika saya sebutkan karbo, makanannya apa yang teringat? Nasi. Nasi. Iya. Yang teringatnya pasti nasi, karbohidrat itu nasi. Makanya banyak tuh pasien saya itu. Dok, saya itu sudah mengurangi, udah nggak pernah makan nasi, berat badan naik terus. Masalahnya yang menyebabkan kelebihan itu bukan nasi, tapi yang non nasi justru. Jadi nggak usahlah berhenti nasi, ya. Yang penting itu jumlahnya dikurangi. Oke. Karena ternyata sebagian besar yang menyebabkan obesitas itu justru bukan dari makan utama kalau di Indonesia, tapi dari cemilan yang sebagian besar terbuat dari tepung. Ya. Jadi total asupan energi harusnya defisit. Ya, tadi ya sumber karbohidrat itu nasi, tepung. Yang kedua, segala makanan yang mengandung gula, gitu ya, yang mengandung karbohidrat sederhana itu udah sumber karbo, ya, yang harusnya dikurangi. Coba sekarang, saya yakin sekali, gitu, saya yakin nih, sahabat sehat juga, pasti persiapan menghadapi puasa ini beli sirup, yang sebelumnya nggak pernah pun, gitu ya. Jadi beli sirup tuh, beli kurma, gitu ya. Nanti kenapa saya nanti akan bahas tentang kenapa tidak harus kurma gitu ya. Oke. Ya. Makanya kemudian karbonya tadi malah naik ketika puasa Ramadan, kan aneh gitu ya. Oke. Yang berikutnya poinnya protein, vitamin, mineral itu harusnya tetap tercukupi gitu ya. Nggak boleh jadi kurang gara-gara puasa Ramadan. Dan konsumsi makanan yang mengandung fruktosa untuk meningkatkan cadangan glikogen, buah-buahan berair dan madu. Jadi agar kita bugar itu yang harus dikonsumsi adalah yang agar cadangan karbohidrat di liver kita meningkat dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung fruktosa, yaitu glikogen dan madu. Buah-buahan manis dan madu. Ya, jadi itu yang harus ada. Bukan sirup, ibu-ibu. Ya, sahabat saya bukan sirup. Yang harus ada itu selalu adalah buah-buahan segar, berair, dan madu. Oke, selanjutkan. Oh, satu lagi, cukup minum ya. Minum cukup 30 cc per kilogram berat badan. Contohnya misalkan seorang berat badannya 60, 6 kali 3, berarti 1,8 liter tuh minimum. Ya. Oke.
Nah, pada saat yang puasa hati-hati untuk penderita diabetes, ya. Itu biasanya suka kekurangan air, kalau air kurang gula darah naik. Penderita diabetes, penderita hipertensi, air harus cukup. Kalau air kurang, tekanan darahnya naik. Penderita hyperurikemia, asam urat tinggi juga harus banyak minum. Airnya kurang, asam uratnya mengendap di sendi, sakit di sendinya. Begitu juga hati-hati berpuasa pada penderita sakit berat, kelainan jantung, ginjal, liver, kanker. Untuk anak itu juga khusus puasanya, nanti saya sampaikan, kita dan tanya jawab saja. Ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Ya. Untuk khusus itu ibu hamil dan menyusui, nggak usah maksakan puasa. Dan agama juga sudah memberikan satu panduan supaya kita kalaupun tidak puasa nanti bisa diganti dengan fidyah. Ya. Baik. Jadi bagaimana caranya agar makanan kita cukup saat puasa Ramadan? Maka dalam makan utama harus mengandung bahan makanan sumber karbohidrat, ya. Boleh nasi, boleh kentang, boleh mie, super protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, protein nabati, tahu atau tempe atau kacang, dan kemudian ada sayuran dan buah, plus air. Itu akan mencukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan serat. Nah, ini yang buah-buahan berair yang saya sebutkan ini buah-buahan lokal semuanya ya. Pepaya, jeruk, nanas, melon, ya. Semangka, buah naga. Bisa disebutkan hal yang masih banyak ya. Buah naga, rambutan, mangga, jambu, ya, guava, ya, jambu batu. Itu semua adalah sumber glikogen. Sekarang kita akan bahas pola makan puasa. Ya. Pola makan puasa. Bagaimana caranya agar puasa kita sehat dan bugar, tidak menyebabkan jadi kelebihan berat badan, ya. Tidak menyebabkan asupan karbohidrat kita meningkat. Yang pertama saat buka itu berbukalah dengan buah-buahan yang berair banyak. Atau kurma atau makanan manis. Oke, saya bahas lebih lanjut. Dok, kan disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW berbuka dengan apa, Bu Feni? Yang berbuka dengan yang manis-manis. Bukan. Nabi Muhammad. Ada yang kalau setahu saya itu rutop yang berair, ya kan, rutop lalu boleh tamer, ya kan. Setelah itu tamer. Jadi yang berair itu rutop karena di sini jarangnya rutop itu jadi diganti dengan buah-buahan ya, Dok ya. Itu bukan. Iya, Bu Feni udah tahu ya. Jadi dalam hadis itu Rasulullah berbuka dengan kurma gitu. Diterjemahkanlah di sini. Rasulullah berbuka dengan kurma. Ternyata dalam hadisnya, dalam teks aslinya itu dengan rutop. Ya. Kalau tidak ada rutop dengan tamer. Kalau tidak ada dengan tamer dengan segelas air. Begitu hadisnya itu. Jadi rutop itu adalah kurma yang berair, yang segar dari pohon. Ya. Kemudian kalau tidak ada, terpaksa baru pakai tamer. Tamer itu adalah kurma yang sudah mengalami proses fermentasi, yang hitam-hitam yang dijual di kita. Ya. Kalau tidak ada, terpaksa yang sudah dengan segelas air. Apa bedanya antara rutop dengan tamer? Itu adalah jenis gulanya. Kalau rutop itu lebih banyak fruktos, ya, fruktosa, sumber glikogen. Ya. Kalau tamer yang hitam-hitam itu lebih banyak ke arah glukosa. Ya. Jadi yang karena rutop di kita tidak ada, maka gantilah dengan buah-buahan, dengan buah yang mirip, ya, komposisinya dengan rutop, yaitu buah-buahan berair yang manis. Gitu, ya. Kalau bahkan, Dok, tapi saya mau kurma pokoknya, boleh, tapi sebaiknya tidak lebih dari 3 biji ya, gitu ya.
Jadi kalau kurmanya udah 1/4 atau setengah kilo, ya itu udah kelebihan, gitu ya. Oke, yang berikutnya kemudian minum. Jadi makan buah berair dulu, yang kedua minum, urutannya gitu. Yang ketiga kemudian makan nasi lengkap. Nasi lengkap apa? Nasi protein hewani, protein nabati, sayuran. Ya. Yang berikutnya setelah makan nasi lengkap, kemudian makan camilan lain. Untuk, ini ya catatannya, jadi tadi buah, minum, sholat maghrib, nasi lengkap. Ya. Setelah nasi lengkap apa? Yang kelimanya cemilan lain. Untuk anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan dewasa dengan gizi kurang. Dewasa dengan berat badan ideal juga boleh, gitu ya. Jadi baru boleh yang lain. Tapi kalau untuk ibu-ibu sekalian, untuk sahabat sehat yang sudah menderita obesitas, berat badan berlebih, lingkar pinggang berlebih, trigliseridanya tinggi, kolesterolnya tinggi, apalagi gula darahnya tinggi, stop. Enggak usah ada lagi makanan lain sama sekali, hanya minum saja. Gitu. Nah, kalau misalkan setelah makan kemudian masih makan yang lain, ya itu yang terjadi, udah obesitas, puasa Ramadan malah makin naik, gitu ya. Bukan jadi turun. Usahakan minum pasca buka sampai mulai sholat maghrib sampai tidur, tidak kurang dari 4 sampai 5 gelas minimum. Kalau bisa lebih. Coba praktekkan, ini bukan hal yang mudah ya. Saya tidak tahu kalau di Melbourne berapa. Kalau yang sekarang kan berdasarkan musim ya. Di Melbourne berapa maghribnya jam berapa bukanya? Untuk karena kita start besok ya dok, tanggal 2 April itu udah bukanya karena belum daylight saving 7.30. Nanti setelah tanggal 3 kita udah daylight saving, itu seperti biasa sekitar jam 6-an. Jadi kita ya lumayan sih, nggak seperti di Indonesia, maksudnya lebih berkurang. Tapi kalau subuhnya jam berapa? Kalau sekarang subuh masih jam 6. Oh, ya artinya masih sekitar 12 jam ya, kalau gitu tidak usah. Mungkin ya agak panjang itu ketika musim panas kali ya. Summer, iya. Nanti kalau summer itu, aduh, itu lama banget karena maghribnya itu bisa jam 8.30. Kayak kemarin jam 8.30, isanya baru jam 10-an gitu. Jadi kita lihat di sini salah satu hikmah kenapa penanggalan Islam itu didasarkan pada penanggalan bulan, maka salah satunya Ramadan itu akan dirasakan di 4 musim, di berbagai musim yang berbeda, sahabat saya. Ya, kadang mereka itu pas Ramadan musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, sehingga mengalami berbagai waktu. Ya, oke, lanjutkan. Nah, bagaimana dengan pola makan sahur? Ya. Nah, kalau pola makan sahur, nomor 1 minum dulu sedikit lah, ya. Pas sahur itu minum dulu sedikit, asal kerongkongan basah saja, tidak usah banyak terlebih dahulu. Setelah itu langsung makan nasi lengkap. Ya. Setelah itu makan nasi lengkap dan buah, sekaligus nasi lengkap dan buah. Kemudian minum susu bila yang suka, tidak usah dipaksakan kalau tidak suka susu. Dan juga boleh makan yang lain bagi yang tidak obesitas. Tapi kalau yang ingin turun berat badannya setelah minum susu, nasi lengkap dan buah, kemudian minum susu, stop, nggak usah makan yang lain lagi. Ya, kalau ingin lebih cepat turun berat badannya. Usahakan minum 3-4 gelas minimum di antara waktu bangun sahur dan kemudian subuh. Ya. Ini beberapa olahraga yang bisa dilakukan. Kapan sih olahraganya waktu puasa Ramadan? Itu tadi, agar bisa memicu penurunan lemak lebih banyak dan sekaligus membantu kesegaran puasa kita, maka puasa yang baik ketika bulan Ramadan justru menjelang buka. Ya.
itu bisa membantu kebugaran kita, ya, menjelang buka. Sebelum buka lah gitu, jangan terlalu jauh. Dari mulai jam 3. Tapi itu waktu masak, Dok. Nah, atur-atur lah pokoknya ya. Nah, ini adalah salah satu calisthenic exercise ya, bisa kita lakukan. Artinya tidak usah keluar rumah tuh. Jumping jack, wall sit, push up, abdominal crunch, step onto chair, squat, tricep dip on chair, ya, plank. Jadi itu bisa ini adalah olahraga yang bisa dilakukan di samping tempat tidur, ya. Ya, sambil masak, misalkan sekali-kali squat gitu, macam-macam bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan di rumah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apabila nanti ada pertanyaan, ya silahkan nanti DM saja melalui Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dokter, paparannya sangat menarik ya, sangat bermanfaat. Kalau bisa dibilang seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, semuanya komplit dibahas dari apa makanannya, terus apa backgroundnya. Masya Allah, Allah telah memberikan udah mengatur semuanya untuk umat manusia ya di Quran. Tinggal kita bagaimana mengikutinya gitu loh. Untuk acara selanjutnya, saya cuma mau konfirmasi untuk MC, ini kita mau dokter gigi, dokter gigi, maaf, dokter Gaga untuk memilih pemenang atau kita langsung ke tanya jawab? Mungkin kita langsung tanya jawab dulu kali ya, Mbak. Tanya jawab dulu ya, oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan bisa DM atau bisa ke chatbox. Kebetulan saya udah dapat nih, Dok, pertanyaannya dari salah satu ibu. Ini di sini mengenai healthy diet buat ibu hamil ya. Selama masa puasa, untuk menjaga tidak overweight selama kehamilan dan juga high blood pressure yang biasanya tuh datang di usia kehamilan di atas 28 weeks. Nah, itu ada nggak, Dok, tips-tips atau pola makanan apa gitu yang untuk dianjurkan untuk ibu hamil? Ibu hamil usia berapa bulan? Dia lebih concentrate sekarang. Kalau yang sekarang mungkin sekitar berapa ya? 5 atau 6 sebulan atau 2 bulan. Tapi dia lebih concentrate ke untuk menjaga high blood pressure itu yang datang sekitar 28 weeks gitu. Kalau yang sekarang puasa sekitar sebulan atau 2 bulan ya. 6 week atau 8 weeks ya. Around that. Oke, pada prinsipnya gini. Ibu hamil itu tergantung dari usia kehamilan. Trimester pertama boleh tidak naik. Jadi trimester pertama boleh saja berat badannya tidak naik. Tapi trimester kedua dengan trimester ketiga harus naik berat badan. Karena itu menunjang pertumbuhan janin. Gitu ya. Oke. Nah, apa yang harus tambahkan? Ya harus tambahkan yang pertama total energi. Karbo dan lemaknya ditambah. Ya, untuk trimester kedua dan ketiga terutama. Ya, yang berikutnya harus tambah adalah protein. Tambahan bagi ibu hamil protein sekitar 25 gram dari pola makan biasa. 25 gram itu setara dengan hampir 1,5 ons daging. Ya. Telur itu satu butirnya sekitar 6 gram. Berarti kalau harus ada tambahan 25 gram, kalau kebutirkan sekitar 4 butir telur, gitu kan? Itu cukup banyak, ya. Itu yang harus dimakan sebagai tambahan untuk ibu hamil ketika terutama trimester kedua dan trimester ketiga. Oke. Jadi itu ya, sudah terjawab belum pertanyaannya? Ya, di sini jadi di sini intinya nggak apa-apa di trimester kedua ketiga dipentingkan di proteinnya, Dok ya, untuk menjaga high blood pressure-nya di usia ke-28. Iya. Karena ini kan berarti mungkin ada tekanan darah yang tinggi, ya. Memang gini, tekanan darah yang tinggi saat kehamilan itu memang pertama disebabkan karena memang sudah ada bakat sebelumnya. Yang kedua
karena kehamilannya yang disebut dengan preeklamsi. Ya. Ya. Oke. Itu memang harus dibantu nanti dengan obat oleh dokter obgyn. Kalau dari pola makan mengurangi garam sebetulnya. Garam nggak boleh terlalu banyak. Ya. Oke. Hanya sekitar 1 sendok teh untuk seluruh jenis makanan selama dari seluruh total makanan sehari. Gitu ya. Oke. Oke. Iya. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya sudah cukup memuaskan ya jawaban dari Dokter Gaga. Kalau memang belum bisa di DM ya dok langsung ke Instagram. Begitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi lebih ke arah tentang tips untuk anak umur 6-8 tahun untuk yang menjalankan puasa itu bagaimana ya secara pola gizi atau makanan. Oke. Pada prinsipnya gini ya, puasa bagi anak itu adalah berlatih puasa. Jadi kewajiban itu kan setelah dia taklif. Ya. Puasa itu kan wajib bagi yang sudah balik. Nah, gimana kalau anak dan sudah balik ya harus puasa. Tapi anak itu yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai puasa kemudian mengganggu pertumbuhannya. Ya. Jadi tetap meskipun terjadi defisit energi, kita upayakan agar defisitnya tidak terlalu besar dan pertumbuhannya tetap berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Mengurangi defisit energi, ya, defisit nutrisinya, yaitu pola makannya boleh seperti tadi, tapi kalau pada anak bebas, ya. Berbuka dengan kurma boleh, kurmanya agak banyak silahkan. Yang penting jangan sampai makan utama menjadi terganggu gara-gara tajilnya kebanyakan. Ya. Karena anak-anak suka gitu ya. Karena semangat tuh kolaknya 1 mangkok bahkan nambah. Ketika waktunya makan nasi dan lauk pauknya jadi kekenyangan. Gitu ya. Padahal kenapa saya menekankan makan nasi? Karena makan nasi dan lauk pauknya itu yang menjamin keseimbangan nutrisi kita. Ya. Karena kan kalau misalkan makan ayam goreng, hanya ayam saja, itu juga kan kurang enak dibanding dengan kalau ayam dengan nasi atau dengan kentang lah misalkan. Ya. Nah jadi tajilnya juga jangan terlalu banyak. Jangan sampai tajil untuk anak menyebabkan anak kemudian malas makan utama. Itu satu. Yang kedua, untuk anak itu, sebelum dan sesudah tarawih, usahakan kasihlah berbagai makanan cemilan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Makanan cemilannya apa? Apapun. Bisa itu biskuit, bisa itu cake, ya, yang mengandung karbohidrat dan protein. Dan kalau bisa, minumkan susu sebelum tidur. Ya. Jadi sebelum dan sudah tarawih untuk anak wajib ada cemilan. Prinsipnya gitu, untuk mengurangi defisit energi. Bagaimana dengan sahur? Kita juga tahu ya, kalau anak-anak itu sahur, susah sekali dibangunkan untuk sahur itu. Kadang sambil merem tuh, ya. Disuapin tuh makan tuh sambil merem, ya. Itu pengalaman saya waktu anak-anak masih kecil. Sekarang juga saya masih ada yang SMP 1 waktu udah mulai bisa sih, ya. Kalau sebelumnya itu sampai di pangku tuh satu-satu anak itu kan ke meja makan, ya bahkan sambil merem dia makannya gitu. Jadi memang tidak bisa berharap banyak ketika sahur. Makanya untuk anak ketika sahur langsung nasi dan lauk pauknya. Kalau punya kesempatan boleh ya makan yang lain. Oleh sebab itu untuk anak ya, bukan untuk emak babenya ya. Harus ada gimmick. Harus ada gimmick ya. Gimmick untuk sahur. Makanan segar, minum puding, kasih flan atau apa, ada jus buah atau apapun yang membuat menarik dan mereka mau ada tambahan makanan lain setelah makan nasi dan lauk pauknya. Ya. Begitu mungkin kalau untuk anak. Ya. Oh, ini ada yang mau
terima kasih dokter. Ini ada melanjutkan bagaimana tadi kayaknya ke sleep ini sama dengan ibu menyusui kadar proteinnya. Yang tadi kan dokter telah memaparkan tentang hamil. Bagaimana dengan ibu menyusui during puasa ini? Apakah sama apa sih pola makanannya itu sendiri? Gini ya. Prinsipnya jangan maksain. Ini ibu menyusuinya berapa lama nih? Kalau ibu menyusui 6 bulan pertama, saya sudah menganjurkan udah tidak usah puasa deh. Gini, untuk membentuk air susu itu sebetulnya bagi orang dengan ibu menyusui yang berat badan cukup, itu cukup, nggak akan kurang. Ya. Kalau dia apalagi agak overweight ya. Tapi yang jadi masalah itu air, Bu. Air itu nggak bisa, kita nggak punya cadangan air. Ya, sehingga kalau puasa Ramadan dapat dipastikan jumlah air susu akan berkurang. Sedangkan untuk balita yang ASI eksklusif 6 bulan pertama dari ASI saja, maka mau tidak mau akhirnya jadi ikut puasa bayinya, Bu. Masa ngajak bayi ikut puasa? Nggak usah maksakan. Ya. Udah, tidak usah puasa. Dan agama juga memberikan satu kelonggaran bagi ibu puasa, nggak usah puasa. Udah. Ganti saja nanti dengan fidyah, gitu kan? Untuk 6 bulan pertama atau sampai 1 tahun pertama. Karena apa? Karena kalau 6 bulan pertama jelas 100% nutrisi bayi dari ASI. Kalau setelah lepas 6 bulan mungkin berubah tuh persentase sekitar 50% dari ASI, itu juga masih perlu tuh. Kalau bisa nggak usah puasa yang menyusui 1 bulan, 1 tahun pertama. Nanti kalau tahun kedua apalagi sudah banyak susu formulanya dan sebagainya, yaitu silahkan pertimbangkan kalau mau puasa. Ya. Yang jelas memang dengan puasa tidak akan terkejar volume ASI-nya karena memang minum itu kurang. Ya. Tidak bisa terkejar. Kan bisa dok terkejar saya sampai 2,5 liter ketika buka dan sahur. Iya, tapi masalahnya tubuh kita nggak bisa nyimpan air. Kita minum banyak ketika sahur, itu sampai jam 7, 8, udah keluar semua itu. Nggak ada yang disimpan. Sehingga kemudian produksi air susu akan berkurang. Begitu mungkin. Oke, terima kasih dok. Mudah-mudahan ibu yang tadi bertanya mengenai menyusui sudah terjawab ya oleh dokter Gaga, insya Allah. Oke, selanjutnya kalau kita minum obat rutin misalnya seperti obat gula ya, di sini mungkin diabetes kali ya. Waktunya itu diatur sebelum sahur atau sesudah buka maghrib? Ini pertanyaannya. Bisa 2 kali, bisa sekali. Tapi ingat ya, bagi yang diabetes harus hati-hati dengan gula darahnya. Begitu gula darahnya mendekati 80-70, buka udah, nggak usah puasa. Karena gula darah yang rendah itu lebih berbahaya dibanding gula darah tinggi dalam jangka pendek. Nah, seorang dengan gula darah kerendahan, ya karena kerendahan, itu bisa harus keadaan emergensinya harus segera masuk emergensi rumah sakit. Tapi gula darahnya tinggi 200, 500, itu bukan keadaan dalam keadaan normal, tidak ada hal yang lain, itu bukan keadaan emergensi. Gitu ya. Oke. Kenapa yang diabetes harus hati-hati? Karena makan obat diabetes. Sehingga ada risiko untuk hipoglikemi itu sebenarnya. Ya. Apalagi yang suntik insulin, itu cepat sekali turunnya. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Ibu tadi yang menjawab mengenai obat untuk waktu makan obatnya kapan ya. Ini ada masalah tentang asam urat. Nah, untuk asam urat, kebetulan suaminya terkena asam urat ya di dok. Jadi untuk supaya meningkatkan energi saat puasa tanpa meningkatkan kadar asam urat, apakah konsumsi daging itu bisa memperparah asam urat yang sedang kambuh? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi asam urat itu berasal dari purin ya. Purin itu adalah bagian dari inti sel. Inti sel apa? Inti sel tubuh kita ataupun inti sel hewan atau inti sel tumbuhan.
Jadi dari tumbuhan menghasilkan purin, dari hewan menghasilkan purin. Semuanya juga bisa menghasilkan purin. Daging menghasilkan purin, kacang menghasilkan purin, ya, sayuran menghasilkan purin. Hanya kita bisa pilih yang purinnya banyak dan purinnya sedikit gitu. Nah, yang purinnya banyak itu salah satunya adalah sel-sel yang cepat sekali tumbuhnya, gitu ya. Yaitu sel jeroan, ya. Organ dalam itu cepat tumbuhnya, purinnya banyak pasti. Ya. Kulit, kikil itu pasti purinnya banyak, ya. Sehingga asam uratnya yang dihasilkan pasti tinggi. Kalau daging gimana? Daging juga ada, kan ada selnya, hanya mungkin tidak sebanyak jeroan, gitu ya. Tidak sebanyak GI tract saluran cerna. Boleh saja. Hanya masalahnya hati-hati ya. Untuk yang asam urat itu ada risiko untuk kemudian asam uratnya kambuh ketika puasa. Karena apa? Air, masalahnya air. Ya. Yang menyebabkan asam urat kambuh, mengendap di sendi dan jadi sakit itu karena memang air minum kurang. Dan ketika yang asam uratnya tinggi, kan seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti yang sebutkan tadi, ya, bahwa kita tidak bisa nyimpan air sehingga kemudian asam uratnya tidak terlarutkan sehingga bisa menyebabkan mengendap. Boleh saja ya untuk asam urat makan daging. Oke, terima kasih dok. Untuk tadi sister yang bertanya, mudah-mudahan pertanyaannya sudah cukup memuaskan ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh suaminya dan mudah-mudahan suaminya bisa melaksanakan puasanya dengan mudah dan tanpa kambuh asam uratnya. Oke, ini I think this is the last one. Bagaimana konsumsi makanan yang baik untuk atlet selama Ramadan? Nah, di sini atletnya tuh teenager gitu. Itu kayaknya ini pertanyaan yang Atlet terakhir. apa? Atlet apa? Aduh, atlet apa nih ya? Ini, Mungkin kalau di sini mungkin lebih basket, football, footy, lari ya di sini atau berenang biasa di sini sih gitu ya. Ya, baik. Ya, jadi memang anak itu, pokoknya yang sedang tumbuh itu anak lah ya, mau remaja, mau anak, toddler itu anak. Anak itu maksudnya tumbuh. Kita harus hati-hati ya. Anak itu bukan remaja kecil. Ada yang membedakan antara anak dengan dewasa adalah mereka punya mereka harus tumbuh. Mereka harus tambah tinggi. Artinya kebutuhan energinya lebih tinggi dari dewasa per kilogram berat badannya. Karena dia harus bertambah ya. Tingginya bertambah, dia harus tumbuh gitu. Nah, kalau anak kemudian atlet lebih tinggi lagi kebutuhan. Nah, yang jadi masalah, yang jadi berbeda saat puasa itu adalah jendela makannya sempit gitu. Dari buka sampai tidur. Dari sahur, bangun sahur sampai imsak, itu sempit jendela makannya. Berarti itu yang dioptimalkan. Ya. Kalau yang puasa dan apalagi atlet, ya harus diperbanyak asupannya di waktu yang tersedia. Ya, strateginya begitu. Ya. Sebelum dan sesudah, paling sebelum dan sesudah tarawih. Sebelum dan sesudah tarawih harus ditambah dengan asupan protein dan energi yang cukup. Ya. Hanya itu ya kesempatannya dan sahur. Oh, satu lagi ya, agar kita segar saat puasa, maka usahakan harus selalu ada buah-buahan segar saat sahur. Minum dan buah-buahan segar untuk meningkatkan cadangan glikogen. Ya, bagi yang tidak kelebihan berat badan, tidak diabetes, boleh tambahkan madu. Ya, madu itu dia fruktosanya sangat tinggi. Oke, terima kasih dokter. Ya, untuk panitia, apakah masih ada waktu untuk ada? Kebetulan ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk ke DM. Kalau ini saya masih ada, oke, insya Allah. Oke, bagaimana bagi orang yang sakit lambung atau MAH, bolehkah berpuasa? Itu. Ininya tadi ya dalam Quran, kalau memang sakit, jangan maksain. Allah juga memberikan keluasaan, ya, asal nanti diganti di hari yang lain. Nah, yang disebut dengan MAH itu juga macam-macam sekali ya. Yang terminologi sakit MAH itu bisa
tukak lambung, bisa gastritis, bisa GERD, segala macam tuh ya, mah. Nah, prinsipnya gini, kalau kemudian puasa menyebabkan perih, ya sudah, berarti nggak usah puasa. Selama kuat lakukan, selama tidak kuat ya tidak usah. Hanya memang sebagian besar puasa itu yang gastritis itu atau mah itu sebenarnya ringan saja, nggak sampai tukak lambung sebenarnya. Ya kalau memang bisa puasa ya nggak apa-apa. Bahkan ada yang biasanya sering perih, ketika puasa menjadi tidak perih. Kenapa? Makannya jadi teratur. Ketika makan teratur, asam lambung keluar teratur, dia GERD-nya membaik, kemudian gastritisnya membaik. Sudah cukup ya, Sister yang telah tadi yang bertanya mengenai masalah lambung atau mah. Semoga paparan dari Dokter Gaga itu bisa bermanfaat ya ketika nanti menjelang puasa. Insya Allah kalau memang masih ada yang ingin bertanya, silakan. Kayaknya masih ada waktu ya, panitia? Masih ada waktu? Mungkin masih ada waktu atau tidak, karena memang di chat ini saya belum tidak ada lagi yang pop up. Atau dari panitia ingin bertanya? Oh, kalau enggak saya yang bertanya. Masih ada itu baru muncul pertanyaan. Ya, ada yang bertanya? Tadi ada suara. Oh, tadi tadi dokter pernah bukan. Tadi dokter bilang susu ya, itu susu. Nah, kalau usia yang di atas 30, 40, 50 itu susu apakah masih jadi apa sih pola yang maksudnya unsur yang penting ketika puasa itu? Dan susu itu seperti susu apa? Susu kaleng atau susu segar? Kebetulan di sini kita punya long life susu ya, long life milk dan fresh milk gitu. Nah, itu gimana dok? Maksudnya itu penting sekali kah atau bisa di avoid? Boleh, apapun susu boleh. Susu itu gunanya pertama untuk suplementasi, terutama kalsium sebenarnya. Suplementasi kalsium, vitamin D, ya. Tambahan juga ada suplementasi protein sedikit, ya. Kalau untuk anak haruslah ada tambahan meskipun hanya 1 gelas, agar ada suplementasi kalsiumnya untuk menunjang pertumbuhan. Iya. Vitamin di susu juga ada vitamin A-nya gitu ya. Iya. Kalau bisa memang sehari 1 gelas lah minimum ya. Sehari 1 gelas. Oke. Untuk anak bisa sampai 2 gelas pada waktu buka sebelum tidur dan sahur ya. Oke. Iya di Quran juga ada ada doanya ya kalau untuk minum susu itu sendiri. Nah, kalau susu itu tuh boleh di-replace sama yogurt gitu. Kebetulan saya nggak terlalu suka susu putih gitu kan ya. Apakah bisa di-replace dengan yogurt atau yang membedakan antara yogurt dan susu itu hanya laktosanya. Laktosa pada yogurt sudah difermentasi oleh raginya itu gitu ya. Sedangkan isi yang lain sama. Oke. Mirip. Oke. Mirip. Oke, kalau gitu terima kasih dok jawabannya. Clear banget, Masya Allah, sangat bermanfaat. Beruntung sekali bisa hadir di sini, dapat paparan langsung dari ahlinya, narasumber Dokter Gaga yang ahli di bidang gizi. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu apakah ya? Tapi kayaknya tadi udah dijelaskan ya. Ada baru satu di chat, Mbak Feni. Karena itu udah dijelaskan mengenai ibu menyusui. Tadi tentang ibu menyusui tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Gaga. Mohon maaf Ibu Kiki. Kalau ada lagi yang lain selain yang tentang ibu menyusui, mungkin nanti bisa dilihat dari recordingnya saja ya. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Dokter Gaga mengenai pola makan untuk ibu menyusui during Ramadan, during berpuasa. Kalau memang tidak ada lagi, bagaimana panitia? Apakah kita langsung untuk kuis tadi pemenang atau boleh, Mbak Feni? Iya, Dokter Gaga. Mungkin kita langsung minta Dokter Gaga untuk pilih nih, Dokter. Baik. Iya. Ini tadi kita di awal acara ada kita meminta untuk ibu-ibu untuk memilih 3 bahan makanan yang sehat berdasarkan Rasulullah. Nah, ini tadi
nanti Dokter Gaga pilih 3 yang terbaik Oke. untuk jadi pemenangnya, insya Allah. Oh, ini saya milih dari ini ya, 3 bahan. Iya, 3 makanan untuk berbuka puasa, baik sahur maupun berbuka ya. Kenapa? Jadi yang ini pesertanya hanya segini berarti ya? Ini udah di-selected mungkin sama oleh panitia. Oke. Jadi, baik, jadi saya milih 3 gitu ya? Iya, hanya 3 terbaik ya, insya Allah. Baik. Es campur sehat dari kelapa muda. Salt selisih dalamnya. Oh, ini untuk apa nih? Oh, ini menunya terinspirasi dari Dr. Zaidul Akbar. Oke. Es campur sehat, ada juga susu kambing, ya. Cuka, madu, olive oil, oke. Makan secukupnya, tidak boleh putri susu. Yang diminta kan bahan kan? Iya dok. 3 bahan. Bahan yang kan? bahan yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah untuk nanti bulan puasa dan memang menyehatkan gitu. Tadi dimintanya seperti itu di awal acara. Oke. Yang pertama gina ya, buah sayur kurma susu. Iya, Masya Allah. Mbak Gina keluar sebagai pemenangnya. Tinggal 2 lagi nih. Yang kedua, ini ada oat kurma banana, kurma smoothie tinggi serat dan sumber. Live oat siang dan puding. Yang kedua, ini Mia ya, susu kambing boleh. Susu kambing, cuka, madu, olive oil boleh. Oke, Mbak Mia, selamat ya. Masya Allah. Keluar sebagai pemenang. Terakhir, the last one. Ya. Dari ketiga. Yang Ibu Heliatil boleh ya. Ini nih, es campur sehat, air kelapa muda. Terus dagingnya kasih madu sedikit, Himalaya salt boleh. Ini bagus ya. Selasi, daun mint, jeruk nipis. Jadi ini sebenarnya gini ya. Yang keunggulan dari minuman ini sebetulnya adalah kaya akan phytochemical. Jadi daun jeruk, daun mint, selasi, ya. Himalaya salt itu yang membedakan, saya informasikan juga apa sih membedakan Himalaya salt dengan garam yang lain. Tentunya yang membedakan hanyalah pada mineral lainnya. Jadi Himalaya salt itu lebih lengkap ya mineralnya. Tapi garamnya sama ya, hipertensi tetap nggak boleh. Oh, oke. Jadi Himalaya salt itu bukan obat hipertensi. Ya, tidak mengurangi ya dok, kalau banyak tetap aja bisa darah tinggi ya. Karena ada risetnya, mahasiswa saya mau meneliti itu ternyata isinya sama saja. Ya. Oh gitu. Natriumnya itu sama jumlahnya, yang membedakan adalah mineral lainnya lebih banyak. Oke. Oke. Ya, mungkin jadi itu saya. Ya, terima kasih dokter. Jadi pemenangnya Mbak Gina, Mbak Mia, dan Mbak Heliatul. Insya Allah bisa nanti hubungin panitia dari Rumah Madaniyah di kajian Ramadan Muslimah ini. Ya, dengan begitu mungkin untuk materi hari ini webinar sudah selesai ya. Saya hanya menyimpulkan karena tadi sudah dipaparkan lebih lanjut pada dasarnya. Berdasarkan surat Al-A'raf 31, makan dan minum lah jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu saya bisa simpulkan dari paparan Dr. Gaga hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih jazakallah khair untuk Dr. Gaga yang telah hadir dan menyempatkan waktunya pagi-pagi di Indonesia untuk ibu-ibu di sini untuk memaparkan betapa informasi yang penting ya, terutama makanan, karena makanan itu paling penting untuk menjaga kesehatan kita, karena kalau
makanan tidak dijaga selama bulan Ramadan, penyakit itu akan kambuh dan ibadah pun akan terganggu. Jadi Masya Allah, semoga ilmu yang dapat dari Dokter Gaga bisa menjadi amal jariah nanti kelak untuk Dokter Gaga dan sekeluarga. Amin amin amin. Saya selaku moderator undur diri apabila dalam menjalankan tugas dalam kesalahan kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi jazakumullah khair ibu-ibu dan tim Rumah Madaniyah. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dokter Gaga. Ya, jazakumullah khair. Jazakumullah buat Mbak Feni dan juga Dokter Gaga atas penjelasannya. Insya Allah. Nah, buat sister, semoga nanti ilmu dari Dokter Gaga pada hari ini bisa kita aplikasikan saat bulan Ramadan dan juga mungkin buat setelah Ramadan ya. Jadi kayaknya tips-tips dari Dokter Gaga tadi bisa kita aplikasikan bahkan setelah selesai Ramadan. Nah, buat para sister tadi yang udah menang, selamat. Untuk Mbak Gina, Mbak Mia, dan juga Mbak Heliati tadi ya, boleh nanti langsung hubungin ke kontak personnya ke Mbak Aisyah. Nanti akan ditaruh nomornya Mbak Aisyah di kolom chat Zoom. Nanti boleh silahkan langsung kontak Mbak Aisyah dengan format nama dan juga email masing-masing ya, pemenang. Nah, sekarang kita ada door prize lagi. Dan ini juga buat sister, buat jangan undur diri dulu karena kita ada beberapa pertanyaan. Untuk sister yang bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan materi yang tadi telah Dokter Gaga jelaskan, kalau benar akan dapat hadiahnya. Jadi nanti saya akan bacakan dulu pertanyaannya, nanti akan dibantu oleh Mbak Hadijah. Nanti untuk sister yang ingin menjawab, silahkan langsung saja klik tombol raise hand-nya yang emoji, nanti akan dilihat oleh Mbak Hadijah siapa yang pertama duluan raise hand, nanti akan kita boleh di komen atau boleh open mic atau on cam juga boleh ya. Oke, apakah sister semua sudah siap? Sudah siap ya? Pertanyaan pertama. Baik, berdasarkan materi dari Dokter Gaga tadi saat pertama, pelajaran berharga apakah yang didapat dari puasa Ramadan dan tertera dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31? Nanti saya hitung 1, 2, 3 siapa nih yang pertama ya, boleh dibantu Mbak Hadijah, silahkan yang mau jawab. 1, 2, 3. Ada yang mau jawab? Opi. Mbak Opi, ya Mbak Hadijah. Siapa yang pertama? Iya, Mbak Opi. Ya, Mbak Opi, silahkan. Assalamualaikum. Ya, Dokter Gaga. Ini Dokter Gaga. Terima kasih banyak ya Dokter atas sharingnya. Sama-sama. Sampai Ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Mbak Opi. Yang saya dapat itu adalah Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Yes. Kita. Ya, jawabannya gimana Mbak Lydia? Betul? Betul ya? Ya, jawaban Terima kasih. 100% betul. Masya Allah. Selamat ya Mbak. Nanti silahkan nih kontak langsung ke Mbak Aisyah. Sudah ada di kolom chat. Nanti pemenang-pemenangnya. Selanjutnya. Oke, untuk raise down dulu Ya, semuanya. raise down dulu semuanya ya. Kita ulang lagi. Pertanyaan kedua. Kandungan konsumsi apakah yang harus kita cukupi selama Ramadan? Tadi itu ada 5, boleh 3 deh kalau yang ingatnya cuma 3. Saya ulang lagi ya, kandungan konsumsi apakah yang harus kita cukupi selama Ramadan? Nah, tadi siapa yang pertama nih kayaknya? Heliatul Matlubah. Mbak Helia ya. Karena Mbak Helia tadi udah pemenang, kita kasih ke yang lain dulu ya, karena tadi Mbak Helia udah jadi pemenang bahan makanan tadi yang kedua.
Oke. Insya Allah yang lain raise down dulu. Nanti aku hitung sampai sampai ketiga baru raise hand ya. Ya. Yang lain untuk raise down. 1, 2, 3. Oke. Aulia Kisti. Ya. Kak Aulia Kisti, silahkan boleh di open mic or open cam boleh juga on cam. Catatan aku itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Ya, Masya Allah. Lengkap. Betul, Kak. Tetot, betul. Masya Allah. Berarti betul ya. Nanti silahkan Kak Kisti langsung chat juga ke Mbak Aisyah. Tadi untuk pemenang sebelumnya, Mbak Opi, Mbak Mia, Mbak Gina, dan Mbak Helia itu silahkan juga kontak ke Mbak Aisyah dengan format nama dan email, jangan lupa. Oke, kita masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir nih. Siap-siap ya untuk para sister. Sekarang berikan contoh minimal 3 buah-buahan yang menjadi sumber glikogen. Rositi, Aisyah. 1, 2, 3. Ya. Rositi, yang sudah menang mungkin bisa memberi kesempatan untuk yang lain. Oh ya nih, ada tadi Bu Rositi udah open mic ya? Ya. Gimana Siapa? Ini Ibu Rositi. Oh ya, silakan. Iya, soalnya nggak ada ini ya biasanya. Oh ya, boleh Ibu Rositi. Contoh buah yaitu buah naga, semangka, dan apa tadi satu ya? Pepaya. Ya, betul ya. 3 ya. Salah satunya udah masuk tuh. Buah naga, pepaya, semangka masuk. Jadi gimana panitia? Oke? Iya. Betul ya jawabannya Oke ya? Mbak Maya. Betul ya jawabannya? Ya. Masya Allah. Selamat Ibu Rositi. Ini kayaknya Ibu Rositi dari Indonesia. Selamat nih. ya. Nanti kita boleh. Ada beberapa peserta dari Indonesia. Kalau dilihat di sini tadi ada namanya Niske, tapi apakah masih di sini? Ya, ada Kiki itu dari Jakarta ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, jauh-jauh juga ikutan ya. Pagi-pagi sudah standby. Baik, kalau gitu nanti untuk Ibu Rositi silahkan menghubungi kontak person yang ada di kolom chat, atau nanti boleh dikontak oleh panitia. Dan untuk pemenang-pemenang lainnya, selamat. Jangan lupa untuk chat ke kontak person Mbak Aisyah yang ada di kolom chat, atau saya bisa sebutkan nomornya 0406 299 236 ya, atas nama Aisyah. Boleh saya ulang lagi, 0406 299 236. Untuk para peserta pemenang, silahkan boleh kontak langsung dengan format nama dan juga email masing-masing. Nanti door prize-nya, voucher-nya masing-masing untuk pemenang yang 3 bahan makanan senilai $30. Wah, lumayan ya. $30 Australia dollar, lumayan buat belanja-belanja. Dan nanti yang pertanyaan masing-masing sebesar $20. Nanti untuk yang kalau ada pemenang yang di Jakarta, nanti bisa via transfer, baik via GoPay ya, panitia ya, GoPay atau yang lainnya. Nanti tinggal kontak, komunikasi dengan kontak person langsung. Baik, kalau gitu, karena kita sudah melewati semua rangkaian acara kita, kita sampai pada di penghujung acara. Langsung saja kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penutupan. Tapi sebelum saya menutup acara event hari ini, sekali lagi saya mau terima kasih kepada seluruh sister yang telah hadir pada acara hari ini, baik dari yang Victoria, mungkin di luar Victoria, atau juga ada yang di Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama-sama juga Rumah Madania. Dan jangan lupa untuk sister yang belum tahu Rumah Madania, silahkan follow Instagram kita di @rumah.madania. Ada ya ini kayaknya di background samping-samping saya ada tulisannya. Jadi silahkan langsung kepoin aja cus yang belum tahu buat lihat info-info selanjutnya atau rangkaian-rangkaian kegiatan kita selanjutnya di sini. Dan tentu aja
tentu saja boleh juga yang di luar Australia atau dimanapun berada, boleh banget ikutan join kegiatan-kegiatan kita. Dan ini kita ada next event, insya Allah untuk Ramadan, kita akan ada kajian Quran series. Ini masih dalam rangkaian kajian Abanan Muslimah. Mungkin bisa di-up ya, Mbak Hadi. Tentang apa itu, Kak Sahla, Sister Sahla? Menarik. Iya, ini kajiannya kita tentang kita akan membedah tentang Al-Quran, membahas tentang Al-Quran. Nah, ini dia. Kalau sister bisa lihat bersama Ustadz Bagus Subagio SPD Al-Hafiz, insya Allah pada minggu depan kita akan membahas tentang keajaiban bahasa Al-Quran, dan kemudian the next coming Friday kisah perempuan dalam surat Al-Lahab, dan kemudian yang terakhir kisah perempuan dalam surat Al-Buruj. Jadi memang rangkaian event-event kita ini memang dikhususkan untuk muslimah, seperti tadi yang sudah Sahla jelaskan di awal, bahwa Rumah Madaniyah ini kita ingin mewadahi semua muslimah ya. Jadi cus langsung di tag itu, di make a note di kalender masing-masing, jangan sampai kelupaan. Kita via Zoom live lagi. Mungkin itu aja. Insya Allah nanti kita ketemu di Ramadan berikutnya. Di Ramadan Sun besok ya Ramadannya. Iya. Insya Allah ya, kayaknya masih lama banget. Hari ini tarawih. Malam ini udah tarawih kita ya. Iya. Gimana kalau kita foto bareng nih, yang lain? Oh iya betul. Ya, sebelum ada live ya. Foto bareng. Mungkin bisa nyalakan videonya pas bisa sambil foto bareng. Betul. Mana nih? Ayo dinyalakan videonya. Ayo boleh para peserta, sister semua, kita nyalain dulu on cam videonya. Kita on cam semua karena mau kita foto bersama dulu. Oke, kita udah ada. Ya, kita ada Bibi Asra, ada Di, Alia Kisti. Silakan yang lain mau menyusul. Ada Ibu Rositi dan Kak Opi. Oke. Ada Gina, ada Heliatul Matlubah, ada Mikael. Ada Mira. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Buat page kedua kali ya Mbak. Oke, page kedua. Sebentar, sekali lagi yang pertama dulu ya. Tadi ada yang baru muncul lagi. 1, 2, 3. Oke, one more untuk page berikutnya. 1, 2, 3. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah, jazakallah khair Mbak Hadijah. Sudah membantu kita ya. Hampir kelupaan ya kita kalau masalah foto. Tidak mau terlewatkan ya, sister. Baiklah kalau gitu, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallah. Baik, kalau gitu saya selaku MC undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata saat selama acara berlangsung. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan juga pastinya tim Rumah Madaniyah, Sisters Rumah Madaniyah atas kerjasamanya dan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan acara pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.